Itu kalau apa misalnya ada di seperti itu dicemburi lah sama majikan perempuannya. Itu kamu mengatasinya ke majikan perempuan seperti apa? Kerja apa ya, jadi di TKW itu jangan karena majikan gitu ya, tapi karena kewajiban. Itulah kalau karena majikan kebanyakan, kalau ada majikan itu kita takut gitu. Tapi kalau apa ya, kalau nggak ada majikan kita gini-gini gitu, enggak, kita harus tetap profesional dalam bekerja gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Untuk video kali ini sahabat, saya ditemani oleh salah satu TKW yang kerja di Arab Saudi. Kita bisa langsung aja kenalan sama mbaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan ke subscribernya Papa Hasan Family? Ya, Assalamualaikum, saya Mona dari Serang, Banten. Udah berapa tahun di sini? Saya udah hampir 3 tahun di sini. 3 tahun, masya Allah, tabarakallah. Gimana betah? Ya alhamdulillah, betah-betah aja di sini. Betah-betah. Ini ngomong-ngomong punya anak apa belum? Iya, punya anak di Indonesia ada. Masya Allah, tabarakallah. Ini apa, pengen tanya-tanya pengalamannya kerja di Arab Saudi seperti apa? Ya namanya kita kerja ya begitu, nama kerja kita di rumah ya, ikut tunjuk majikan ya, gitulah. Nah, tapi ya kita jalani aja, ya kita syukuri aja. Alhamdulillah sampai sekarang aku masih bertahan di sini. Masya Allah. Jadi itu selama 3 tahun itu di Jeddah apa ada tempat lain? Enggak, sebelumnya saya pernah di Riyadh. Di Riyadh saya pernah, terus di Dammam, di Al Qasim, terus saya kesini. Masya Allah, ya. Udah tahu semua ini. Ya, di Riyadh, di Dammam, ya, di Mekah. Itu kan kalau di Riyadh, pengalamannya itu apa aja yang di Riyadh? Ya sama ya, semuanya juga kerja di rumahan gitu ya. Cuma ya sejak saya ke Jeddah, saya ngambil yang jam-jaman gitu. Dulu saya bulanan, nah sekarang saya ngambil ya yang jam-jaman, yang gasuran gitu. Oh, sekarang jadinya kerja jam-jaman? Iya, yang jam-jaman, yang gasuran. Kalau kerja jam-jaman itu seperti apa mungkin? Ya biasa kerja per jam ya, kita juga apalagi ambil syarikah sekarang ya. Biasa per jam, biasanya sehari kadang 6 jam, 4 jam, kadang juga 9 jam. Tergantung majikan. Itu tiap hari? Ya setiap hari alhamdulillah ada. Itu yang dulu itu yang kerja di Riyadh itu kerja di majikan? Iya, di majikan juga, cuma bulanan. Bulanan. Baru semenjak ke Jeddah aja saya ngambil jam-jaman gitu. Itu pengalamannya pas kerja bulanan itu sama jam-jaman itu ada perbedaan nggak? Ya banyak sih, ya, namanya majikan nggak ada yang, cuma alhamdulillah selama ini majikan ya baik dan gaji selalu lancar kalau untuk masalah gaji gitu. Yang kerja bulanan juga? Ya kerja bulanan juga lancar semuanya alhamdulillah. Ini kan cara kalau kerja di rumah orang Arab ya, cara berpakaian kita, apa kita diharuskan pakai daster atau enggak sih, masalah pakaian semuanya bebas gitu ya, yang penting ya kita tertutup aja gitu aja ya. Yang nomor 1 kan kita harus berhijab ya gitu. Kalau di rumah majikan di rumah majikan harus berhijab. Kan ini banyak banget ya masalah di ada majikan cemburu sama pembantu, deket-deket kayak gitu ya, macam-macam ya, tergantung majikan. Itu pernah nggak kamu mengalami seperti pernah itu? Juga sih saya dicemburu sama majikan gitu ya. Ya cuma sih saya selalu jaga sikap kalau sama majikan yang laki-laki, sama apalagi sama anak-anaknya yang bujang, selalu jaga sikap aja. Ya kita juga nyadar diri aja. Tapi mereka memaksa nggak? Enggak juga. Majikannya enggak ya, tergantung kitanya. Kalau kita melayani sikapnya gitu ya, kalau kita sikapnya meladeni mungkin, kalau kitanya biasa aja ya enggak, mereka juga biasa aja gitu. Ya, jadi tergantung dari diri kita sendiri. Iya, tergantung bawaan diri kita juga gitu. Kalau mau ngeladenin ya jadi ya. Jadi kalau kita ngeladenin, kalau kitanya enggak ya enggak, mereka juga enggak maksa. Itu kalau misalnya ada di seperti itu dicemburi lah sama majikan perempuannya. Itu kamu mengatasinya ke majikan perempuan seperti apa? Enggak sih, saya nyikapi biasa aja gitu. Biasa saya juga nyikapinya ya cuek aja gitu sama yang laki-laki. Jadi majikan itu akhirnya enggak cemburu gitu, karena ngelihat kitanya juga biasa aja gitu. Jangan pernah ngelihat tersenyum lah di majikan laki-laki atau anaknya yang bujangan gitu. Itu yang pertama yang kalau kita masuk ke rumah majikan ya. Apa majikan perempuan itu ngasih undang-undang ke kita? Enggak juga sih. Biasa cuma ya paling juga bangun jam segini, selesai jam segini gitu.
nanti besok kerja apa dulu yang dikerjain, ya itu aja semuanya. Ini kan ceritanya saya mau nanya suka dan dukanya ya, jadi TKW di rumah orang Arab. Itu sukanya itu apa aja? Ya sukanya kalau majikan baik, bebas, ya wifi 24 jam ngebebasin kita gitu ya, ya nggak pelit gitu, gaji lancar, ya itulah sukanya gitu ya. Yang Pasti. kalau dukanya? Ya kalau dukanya ya kalau duka biasalah. Kalau misalnya kadang kita kalau majikan yang susah di makanan gitu itu terus tidur telat gitu ya, apalagi kalau kita megang anak kecil gitu ya, tidur kan susah, harus bareng sama anak tidur, kita harus ikut tidur, itulah kalau dukanya. Ini kan juga apa, selain dari suka dan duka, kita mau berbagi ya ke teman-teman yang di Indonesia. Mungkin kan kebanyakan ada juga teman-teman yang di Indonesia masih punya keinginan ya, yang yang belum pernah kerja ke luar negeri, pengen kerja ke luar negeri. Itu persyaratannya untuk kita yang pengen kerja ke luar negeri itu harus apa? Ya nggak harus apa sih, yang penting ya kuat mental aja ya kan, modal kita di sini kan modal nekat aja ya, ikhtiar aja gitu ya, semuanya juga lah aja gitu. Jadi pertama mentalnya aja dulu, dan ikhtiar. Modalnya itu aja. Modal nekat gitu doang ya. Jadi harus nekat dan kuat mental. Kuat mental ya. Ini kan sekarang ya kebanyakan banyak TKW juga ada yang bermasalah. Seperti TKW yang kebanyakan aku lihat di media sosial ya, yang katanya nggak dikasih makan, yang katanya tempat tidur kurang bagus lah, yang nggak layak seperti itu. Ya kalau kita sih ya, kalau kitanya harus berani ya bilang sama majikan, bisa komplain gitu. Bisa komplain. Kalau saya sih, saya juga pernah ngalami ya tidur nggak layak itu, cuma saya komplain gitu ya, akhirnya majikan juga kan ngerti. Kalau misalnya majikannya kekeh harus begitu ya, kalau kitanya nggak betah ya saya minta keluar, kalau saya gitu. Saya minta balik lagi aja gitu ke serikah kita ya, ke serikah kita gitu, minta cari yang lebih baik. Kan banyak juga orang yang membutuhkan, bukan cuma kita yang butuh mereka juga sama butuh kita gitu. Itu saya dengar kan kebelakangan ini kadang kan ada yang disekap, ada yang ini. Itu gimana cara mengatasi kalau kita udah disekap seperti itu? Ya disekap sih kan ada sebabnya dulu ya, ada alasannya. Pasti majikan juga nggak asal sekap aja, pasti ada alasan tertentu gitu. Pasti pertamanya ada itu. Iya, ada masalah dulu. Kalau tiba-tiba majikannya cut dengan tiba tanpa alasan itu nggak mungkin. Pasti semua juga kan ada alasannya, ada sebabnya gitu. Dari pertamanya. Ya, dari pertama entah dari kitanya. Entah kitanya. Itu masalahnya itu dekatnya ke apa ya? Mungkin bisa tahu gitu. Ya bisa dekatnya entah dalam pekerjaan kita kurang rapi, atau kita nggak jujur, atau gimana gitu ya. Tergantung juga sih nyikapi majikan itu. Kalau kitanya sopan, kita kerja ya rajin, ya majikan juga baik juga sama kita. Jadi intinya kembali ke diri kita juga. Kembali ke diri kita. Kalau kitanya kerja profesional, kerja gitu ya, jangan ke HP gitu. Majikan juga akan fokus juga ke kita gitu. Jadi waktu kerja. Iya, waktu kerja ya, waktunya istirahat gitu. Tergantung juga diri kitanya, nggak semua majikan itu nggak, tergantung kitanya juga gitu. Tergantung diri. Iya, majikan juga kalau ngelihat kitanya rajin, kita profesional kerja ya, majikan juga akan suka sama kita. Jadi intinya kalau mau kerja ke Arab Saudi itu harus profesional itu, profesional dan mental nekat ya, udah. Dan ini lagi ya, tadi kan kata kamu pernah mengalami dikasih kamar yang nggak layak atau tempat yang nggak layak. Itu kamu gimana? Ya saya sih awalnya kalau nggak layak saya ngadu dulu ya ke majikan, kenapa harus gini, mana yang ininya, mana yang itunya. Dia bilang enggak, emang harus itu kalau punya pembantu gitu. Kata saya juga sama bandar, saya manusia, saya nggak bisa diri itu. Kata dia, ya udah, kata dia, kamu mau nggak? Kata dia, kata saya nggak mau kalau begini terus. Kalau madam nggak mau ngasih kasur atau apa, ya saya keluar. Kata dia, ya udah nanti saya ngomong sama suami, paling dia gitu. Terus kata suami, ya dibeliin gitu. Kalau saya apa tuh nggak diem. Kalau misalnya ada yang kurang dari majikan gitu ya, ada yang aku nggak serak gitu, kalau aku mah langsung ngomong, nggak diem. Kalau saya harus langsung ngomong. Misalnya majikannya ya setuju dengan apa yang saya katakan, dia akan nurut gitu ya, dia juga akan memberikan apa yang saya butuhkan. Kalau dia enggak, ya udah saya balik gitu, saya keluar. Jadi harus memberanikan diri. Memberanikan diri, ngomong sama majikan, jangan cuma diem aja gitu. Jadi memberanikan diri. Nah setelah kita udah ngomong sama majikan, terserah dia ya gitu ya, tergantung dianya gimananya.
Nah setelah dia nggak itu ya udah, kalau rasa punya nggak cocok gitu ya udah keluar gitu. Jadi ini secara intinya Mm-mm. kita harus minta hak kita, Iya, hak kita aja. dan kita harus memberikan hak majikan ya. Iya. Seperti itu. Ya hak kita kan di situ ya biasa lah ya intinya kita kalau kerja di situ kan ya intinya jangan takut karena majikan. Kita Iya. kerja di situ bukan karena majikan tapi karena kewajiban. Kewajiban gitu. ya. Jadi intinya udahlah ini kewajiban saya. Iya. Dan Kewajiban kita harus minta kerja. juga kewajiban majikan juga. Iya. Iya, ini kan apa, kamu ini Masya Allah tabarakallah ya, di Saudi ini kamu benar-benar udah apa kayak keliling Arab aja ya. Iya. Ke Qasim udah, ke Riyadh Iya, udah, Iya, ke Damam udah. ke Damam udah, Mekah udah. ke Mekah udah. Sekarang Ini udah. yang saya tahu di Riyadh itu peribahasanya kan lain. Bahasa Riyadh, Qasim, ini semuanya Iya. lain-lain, nggak sama kayak di Iya, Jeddah kan? lain-lain. Kadang majikan juga agak kebingungan kalau saya ngomong gitu ya. Mm-mm. Berhubung sayanya ya sebelumnya saya pernah pengalaman sih dulu ya. Mm-mm. Saya dulu pernah pengalaman gitu. Jadi saya bisa membedakan gitu. Pasti ya majikan juga seenggaknya waktu itu kamu ngomong apa, kamu ngomong apa. Mm-mm. Kata dia, kok kamu bahasanya beda. Kata saya, emang dulu pengalaman kamu kemana? Kata saya, dulu saya ke Dubai. Kata saya, oh pantas kata bahasa kamu beda. Oh, Kata jadi saya, pernah ek Dubai juga ya? Dulu saya pernah Masya ke Dubai, Allah. Kuwait saya pernah gitu. Ini Masya Allah cukup perjalanannya Panjang banyak ya, juga. panjang. Oh, dari dulu. Ini ngomong-ngomong, ini di Indonesianya udah dapat apa? Ya di Indonesia ya saya kurang tahu ya. Kalau di Indonesia namanya saya ya cuma di sini tugas saya kerja gitu Iya. ya. Di Indo ya itu biasa buat bantu orang tua di sana ya keluarga. Gitu aja. Jadi ini kamu itu cuman kerja, tapi nggak tahu di Indonesianya dibuat apa? Ya buat rumah lah mungkin gitu ya bilangnya sih di rumah ya. Dibuat Gitu, rumah. buat rumah. Itu di Dubai udah berapa lama? Dubai itu dulu ya waktu saya tahun 2008 atau 2009 gitu itu mah dulu waktu saya Sekitar 2 tahun ya. Kalau saya dulu di Dubai 4 tahun Oh, dulu. 4 tahun. Tapi itu dulu waktu saya sebelum menikah Masih gadisnya. Waktu gadisnya gitu. Kalau sekarang ya saya baru kali ini gitu ya kesini Yang- ke Saudi. ya, Ya, Saudi. setelah udah menikah saya kesini gitu. Itu perbedaannya Dubai sama Jeddah sama Saudi itu menurut kamu apa? Ya nggak ada yang beda sih, namanya masalah kerjaan sama, cuma bedanya kan kalau dulu saya waktu zamannya di Dubai kan masih bebas ya, tanpa keluar tanpa abaya gitu. Iya. Pakaian juga seperti kayak di Indo aja kita bebas. Beda sama di Saudi kan kita harus tertutup pakai abaya gitu. Kalau di Saudi, jadi perbedaannya kan cuman bukan dari pakaian aja. Pakaian iya. Mungkin dari apa? Dari makanan atau dari Iya, secara makanan juga kita. iya, makanan beda ya, sama masakannya kan beda juga ya. Oh, sama beda ya. Beda juga masakannya ya. Kalau dari bahasa? Bahasa juga ya beda sih, banyak yang beda. Oh. Kalau Dubai itu lebih mirip ke Kuwait ya, kalau Saudi beda gitu. Itu kalau di Dubai itu kebanyakan orang mana? Sama ajnabi juga banyak, itu apa sih pendatang juga. Pendatang juga. Ajnabi dia kalau Dubai. Kalau Dubai kebanyakan Iya, ajnabi. jarang ada yang orang Dubai Dubainya asli, jarang itu. Dulu aja majikan saya orang Oman gitu. Oh, dari Oman. Dari Oman, jadi setiap bulan gitu, sebulan sekali atau sebelum 2 kali saya sering ke Oman gitu. Kalau perlakuan majikan yang ada di Saudi, sekian banyaknya majikan lah ya yang kamu jalani, sama majikan di Dubai itu seperti apa? Ya kalau di Dubai kan saya cuma satu majikan gitu 4 tahun gitu. Satu majikan. Kalau di sini kan namanya kita kan sistem syarikat kan kita ganti, sistem kontrak 2 bulan sekali ganti, 3 bulan sekali ganti. Sistem syarikat kan susah di sini. Jadi banyak gitu ya. Berarti yang di Dubai itu perilakunya lebih enak, lebih baik, Ya. lebih nyaman kayak gitu. Ya untuk nyaman sih sebenarnya sama, mungkin karena di sini kan namanya prinsip syarikat kan beda gitu Karena ya. ganti-ganti. Karena ganti-ganti. Jadi apa nggak tahu mana Ya, yang baik mana yang enggak. masalah kebaikannya sama, semuanya juga alhamdulillah gaji juga lancar, masalah untuk gaji gitu aja. Tapi tidak pernah mempunyai masalah kayak teman-teman yang lain Enggak, kayak alhamdulillah nggak pernah punya masalah selama saya jadi TKW. Selama ini saya nggak pernah punya masalah sama majikan, semuanya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya mungkin ada pesan buat teman-teman yang lagi ada di Indonesia pengen kerja ke Arab. Ya kalau buat teman-teman sih ya kuatin mental aja kalau untuk kesini gitu ya. Kalau untuk ke Arab itu kuatin mental, modal nekat, yang harus pemberani juga ya. Intinya ikhtiar aja lah, bismillah aja gitu. Kita yakini aja gitu, dan apa yang kita jalani di sini, apa yang kita jalani semuanya apa yang kita miliki ya kita syukuri aja gitu.
semuanya ya Bismillah aja. Intinya jangan lupa kita ngasih hak majikan dan kita juga ya, minta hak intinya, kita. Ya intinya kalau kerja apa ya, jadi di TKW itu jangan karena majikan gitu ya, tapi karena kewajiban. Itulah kalau karena majikan kebanyakan, kalau ada majikan itu kita takut gitu. Tapi kalau apa ya, kalau nggak ada majikan kita gini-gini gitu, enggak, kita harus tetap profesional dalam bekerja gitu aja. Jadi jangan takut siapapun. Jangan takut siapapun. Kita itu kalau kesini bukan karena majikan, ya, tapi karena kewajiban gitu. Kewajiban kita di sini untuk bekerja ya. Udah lah, fokus gitu, kerja gitu. Nah, ini dia baru TKW mantap. Oke, mungkin untuk video kali ini sahabat ya, sampai di sini aja dulu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dibuat contoh buat TKW yang lainnya, terutama TKW yang belum berangkat ke Saudi. Dan untuk Mbak Munanya, terima kasih sudah mau hadir di vlog saya. Dari rumah saya sendiri, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.